Saudara, konflik di wilayah Papua Tengah membuat sebuah sekolah dasar terpaksa berhenti beroperasi sejak 1 tahun lalu. Namun di tengah keterbatasan dan ancaman keamanan, prajurit TNI mengambil peran sebagai tenaga pengajar dan membangun rumah belajar darurat. Sukacita menyambut kemerdekaan bergema sampai Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Acara 17 Agustus jadi makin semarak dengan lomba sederhana yang digagas prajurit TNI dari Satgas Yonif 122 Dharma Jaya. Bagi anak-anak di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, para prajurit ini adalah guru mereka. Setahun lalu, mereka kehilangan tempat menimba ilmu sejak SD Impres Tinggi Nambut berhenti beroperasi akibat konflik antar suku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Anak-anak kehilangan akses pendidikan sejak para guru terpaksa meninggalkan distrik Tinggi Nambut dan berpindah ke Kota Mulia karena faktor keamanan. Tapi inisiatif membuat sekolah darurat jadi asa datang dari para personel Satgas Yonif 122 Dharma Jaya. Semua dilakukan tanpa pamrih, menumbuhkan lagi semangat belajar yang nyaris padam. Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, namun juga dibekali nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat persatuan. Upaya kami, aparat keamanan khususnya TNI, Angkatan Darat, bersama dengan masyarakat membuka rumah belajar darurat, yang dimana tujuannya untuk anak-anak agar selalu mendapatkan pendidikan seperti membaca, menulis, bahkan berhitung, serta tidak lupa juga memberikan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai cinta tanah air. Kami di sini, TNI, Angkatan Darat, serta masyarakat, serta seluruh aparat keamanan di sini berupaya agar anak-anak di sini dapat menjadi penerus bangsa ke depannya. Tak sekedar pengamanan, kehadiran TNI jadi pembawa harapan. Pengabdian para prajurit TNI jadi jembatan yang menghubungkan anak-anak bangsa dengan dunia pengetahuan tanpa batas. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk lebih lengkapnya, tak terhubung Letda Infanteri Memo Al-Kadri, Fitri Mulyo selaku dan Pos Tinggi Nambut Yonif 112 Dharma Jaya yang akan membagi cerita mengenai rumah belajar darurat bagi anak-anak di Puncak Jaya, Papua Tengah. Selamat malam Pak Memo. Selamat malam, Mbak. Pertama, sebelum saya banyak nanya, apa yang disampaikan di ulang tahun Republik Indonesia ke-80? Saya ucapkan selamat dalam memperingati Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya dan masyarakatnya semakin bangga akan bendera merah putih. Sekian, Mbak. Ya, merdeka. Pak Memo, saya langsung ingin bertanya, apa motivasi atau semangat yang membuat Bapak dan juga teman-teman menjalankan tugas sebagai pengajar, bukan hanya sebagai prajurit di sana? Motivasi kami ataupun semangat yang membuat kami menjalankan tugas sebagai pengajar, bukan hanya sebagai prajurit. Tentunya kami di sini memang sebagai prajurit TNI dan Polri. Yakni tugas pokok kami ini adalah mengamankan serta mengayomi masyarakat, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ketika kami hadir di sini, khususnya di distrik Tinggi Nambut, melihat anak-anak di sini begitu bersemangat untuk mencari ilmu, bahkan belajar. Meski kualitasnya sangat terbatas, hati kami tergerak. Karena kami percaya menjaga bangsa bukan hanya dengan senjata, melainkan dengan mencerdaskan generasi mudanya. Ya. Itulah semangat kami, melindungi dengan ilmu, bukan hanya dengan senjata. Sudah berapa lama Pak Memo dan teman-teman memberikan tenaganya untuk mengajar anak-anak di sana yang membutuhkan pendidikan?
Untuk kami sendiri kurang lebih sudah menginjakan kaki di Puncak Jaya, khususnya di Tinggi Nambut, sudah berjalan 6 bulan. Sudah 6 bulan dan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana dengan fasilitas di sana tampaknya terbatas ya. Lalu bagaimana Pak Memo dan juga teman-teman memaksimalkan fasilitas yang ada atau mungkin jumlah tenaga mengajar yang mungkin tidak sesuai dengan jumlah muridnya kali ya? Benar, untuk tenaga pengajar di sini mungkin terbatas dikarenakan dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang di sini yang sangat-sangat terbatas, yang membuat kami dan berupaya dengan memberikan atau membuka rumah belajar darurat, dan juga kami berusaha dengan membuat atau membangun meja belajar secara sederhana yang memudahkan untuk anak-anak belajar membaca dan menulis. Dan upaya kami juga Satgas Yonif 11 Dharma Jaya ini membekali ataupun membawa alat-alat tulis seperti buku, pensil, dan pulpen dan buku-buku belajar lainnya sebagai pendukung ataupun untuk anak-anak dalam program pendidikan yang kami laksanakan di selama Satgas ini. Ya, lantas apa nih kesan pertama saat mengajar, lalu kemudian bagaimana sambutan anak-anak di sana? Apakah memang begitu semangat, akhirnya ada guru yang ngajarin dan itu TNI gitu? Mereka sangat senang dan antusias dikarenakan mereka sendiri, saya lihat semangatnya tinggi untuk melaksanakan proses belajar mengajar, dikarenakan kurangnya ataupun sudah berhentinya beroperasi untuk SD yang ada di Tinggi Nambut sendiri, dan juga di kawasan ini susahnya jaringan internet, sehingga mereka hanya dapat berfokus ataupun belajar di pos. Jadi sebelumnya memang berapa lama anak-anak di sana tidak ada guru sehingga akhirnya Pak Memo dan kawan-kawan yang harus turun tangan? Kurang lebih untuk saya mendapatkan informasi sendiri, untuk SD Impres Tinggi Nambut sendiri sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu, sejak terjadinya konflik pilkada. Oh, oke, baik. Nah, sekarang saya masuk lagi nih, bagaimana anak-anak menyambut Pak Memo dan juga teman-teman. Pelajaran apa sih yang paling dinanti anak-anak saat Anda mengajar? Yang pertama mungkin hanya mengenalkan sekilas tentang wawasan kebangsaan, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, serta nilai-nilai seperti Pancasila, mengenalkan lagu Indonesia Raya, dan membaca serta menulis. Jadi semuanya udah bisa membaca dan menulis kah Pak Memo? Untuk mayoritas sendiri anak-anak di sini kurang, dikarenakan sudah lama tidak melaksanakan pendidikan. Untuk membaca dan menulis sendiri itu saya nilai mulai dari awal kami untuk mendidiknya. Pak Memo, melihat situasi yang Anda ceritakan, belum semua anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang setara begitu ya. Jadi apa harapan Pak Memo untuk mereka, dan juga mungkin teman-teman di belakang juga ingin menyampaikan harapan terhadap pendidikan Indonesia, terutama buat adik-adik di sana? Harapan kami, TNI Polri sebagai penjaga bangsa, tidak hanya soal senjata dan keamanan, tapi juga tentang merawat harapan. Melihat anak-anak Papua tetap semangat belajar meski dalam keterbatasan, membuat kami percaya bahwa masa depan Indonesia masih sangat terang. Ya, masih. Senyum mereka adalah energi terbesar kami. Dan kami ingin masyarakat tahu bahwa sekecil apapun dan dukungan untuk pendidikan di sini, itulah menjadi cahaya yang besar bagi penerus Papua ke depan. Ya, teman Pak Memo mungkin ingin menyampaikan pesan terkait dengan pendidikan kepada anak-anak bangsa. Ada yang mau bicara? Untuk kanan ini, perkenalkan, ini sebelah kanan saya ada Kakak Purba. Oke, dan sebelah halo. kiri saya ada Kakak Sejahteraga yang dimana sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai guru bagi anak-anak di sini. Satu orang mengajarnya semua pelajaran atau masing-masing punya bidangnya nih? Misalnya Pak Memo matematika, atau mungkin ada yang ngajar menyanyi, kan tadi katanya mengajarkan apa ilmu-ilmu nasionalisme begitu ya, seperti nyanyi lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila. Nah, siapa nih guru kesayangan anak-anak mungkin di sana, siapa nih? Purba angkatan. Semua disayang ya. Kalau untuk guru kesayangan adik-adik di sini semua itu saya sendiri, mereka biasa panggil itu
kakak purba. Jadi sedikit saya cerita Mbak, biar semua orang juga tahu. Awal tuh mereka datang pagi pertama itu bermain dulu. Bermain voli, baru selepas mereka bermain voli, mereka kasih cuci tangan bersih, kaki bersih, baru panggil kakak purba, kita mau belajar. Mereka panggil, baru saya langsung persiapan, langsung keluarkan speaker, biasa kita buat dengar lagu, nonton film juga kan. Kita kasih mereka hiburan juga sebelum kita mulai perkenalkan abjad, terus Hitung berhitung. tambah-tambah perkalian juga, dan kita selingi juga dengan Wawasan. hiburan dan juga wawasan kebangsaan biar mereka juga mengerti, dan juga kita tanya juga mereka punya cita-cita itu luar biasa sekali. Oke. Jadi harapan kita di sini semua Mbak, buat masyarakat yang ada di Papua, khususnya di distrik Tinggi Nambut, mereka itu punya impian, punya cita-cita itu sama seperti anak-anak yang lain yang ada di Jawa contohnya. Mereka punya hak untuk bisa belajar, merasakan pendidikan itu sendiri. Jadi Baik. kami di sini dengan tulus hati, ikhlas untuk memberikan tenaga kami, pikiran kami untuk kita punya saudara di sini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Tidak hanya adik-adik di sana yang bangga, bahagia melihat Anda mau mengajar, tapi kami pun ikut bangga. Saya berharap Anda semua sehat-sehat di sana dan tetap semangat mengajar adik-adik kita di sana, dan kita berharap kemerdekaan Indonesia diharapkan seluruh lapisan termasuk untuk memperoleh akses pendidikan. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama.